Baik kawan-kawan, pada hari ini kita akan melihat bagaimana cara membuat sebuah makalah, yaitu dengan sistematika penulisan makalah yang terdiri dari biasanya itu adalah cover, kata pengantar, daftar isi, bab 1 yaitu pendahuluan, kemudian bab 2 itu pembahasan atau judul daripada materi makalah yang ingin kita buat. Kemudian bab ketiga yaitu penutup. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Biasanya makalah itu diketik dalam kertas A4 dengan font Times New Roman dan ukurannya adalah 12 ya. Kemudian untuk pengaturan marginnya yaitu ada live ya, kemudian yaitu 4 cm. Kemudian top di atas itu 3, kemudian sebelah kanan itu 3, kemudian bottom di bawah itu 3. Nah, dengan spasi makalah itu biasanya adalah 1,5. Nah, berikut kita akan melihat bagaimana contoh pembuatan makalah. Tapi ini makalah yang sudah jadi, kita mungkin hanya melihat bagaimana nanti urutan ataupun sistematika penulisan makalah. Kebetulan ini ada makalah saya, makalah yaitu tentang mata kuliah manajemen pendidikan tinggi. Kebetulan saya mendapatkan judul yaitu evaluasi manajemen dalam lembaga pendidikan tinggi. Nah, jadi biasanya memang di sebelah kiri paling atas itu nanti akan kita tulis, ada di situ catatan yaitu makalah ya. Makalah. Yang perlu diingat ini adalah ukuran kertasnya adalah A4 ya, semuanya A4. Ini tinggi topnya itu 3,5 ya cm. Kemudian ini 3,5 juga sebelah kanan. Kemudian yang bawah 3,5 dan sebelah kiri ini adalah 4. Kenapa 4? Karena biasanya makalah itu dijilid ya, sehingga akan termakan ya, terpakai ya bagian makalah dari sebelah sini. Nah, kemudian selain ada kata makalah, ada juga kata judul ya, itu yang terletak di bawah kata makalah. Itu biasa di tengah ya, tulisan makalah itu biasanya di tengah dan di blok dihitamkan ya, diboldkan. Kemudian biasa ada kata-kata di sini sebagai pengantar disusun dalam memenuhi tugas dalam mata kuliah. Jadi nanti kita bisa menyesuaikan kawan-kawan dalam mata kuliah apa gitu ya, nanti bisa disesuaikan dalam program studi apa. Kalau dia tingkat S1 nanti bisa disesuaikan, misalnya jurusan apa, manajemen pendidikan Islam. Kemudian ada di situ dosen pengampu, nanti disesuaikan dengan nama dosen tersebut. Nah, dan kemudian biasanya di makalah ini ada logo ya dari sebuah instansi atau lembaga. Karena kebetulan saya memang kuliah di UIN Sumatera Utara, jadi ini adalah logo UIN ya. Kemudian biasanya di bawah logo itu ditulis disusun oleh, nah biasa kan pekerjaan untuk makalah ini terdiri dari beberapa kelompok. Nah, jadi nanti disesuaikan kelompok nomor berapa, kemudian siapa terdiri dari kelompok pemakalah itu, apakah sendiri, berdua ataupun bertiga. Nanti dibuat biasanya nama pemakalah dan nomor NIM ya, NIM mahasiswa. Kemudian di bawahnya ada keterangan ya, kalau di S1 berarti program untuk tingkat S1 ya. Kemudian jurusannya fakultas apa, kemudian nama kampusnya, kemudian lokasi dan biasanya tahun. Nah, ini daripada cover ya, itu di halaman pertama. Kemudian setelah halaman pertama itu ada kata pengantar. Nah, kata pengantar biasa ya, yang pertama ada puji dan syukur kepada Allah, kemudian ada ucapan terima kasih ya kepada dosen pembimbing. Jadi bermacam lah, saya kira ini kepada teman-teman bisa membuat dan menyesuaikan bagaimana isi daripada kata pengantar ini.
Kemudian di halaman selanjutnya itu ada daftar isi. Jadi kawan-kawan nanti bisa lihat di video saya yang lain, ada di situ bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis ya, yang mudah dan praktis. Nah, nanti saya kira kawan-kawan bisa menyesuaikan itu. Ya, setelah daftar isi itu ada bab 1 pendahuluan. Ya, biasanya di bab 1 itu kalau untuk makalah saya kira itu hanya sebatas pengantar daripada materi atau tema yang akan kita bawakan. Saya kira tidak perlu harus buat rumusan masalah, kemudian ada pertanyaan makalah. Saya kira itu tidak perlu ya. Jadi artinya secara umum gambaran daripada sebelum materi yang ingin kita bahas, kemudian dia akan mengerucut kepada materi yang ingin kita sampaikan. Kemudian setelah bab 1 ya, ada bab kedua, yaitu judul daripada materi yang ingin kita sampaikan dan kita buat. Tadi adalah judul saya, evaluasi manajemen dalam lembaga pendidikan tinggi. Nah, biasanya ini tergantung daripada subtema daripada judul besar materi yang kita sampaikan. Biasanya terdiri dari pengertian, kemudian ada juga tentang pengertian manajemen juga ya. Jadi di sini saya kebetulan mengutip ya dengan catatan kaki atau footnote, tapi menggunakan Mendeley. Bagaimana cara membuatnya? Nanti insya Allah di video yang lainnya kita akan melihat bagaimana cara membuat pengutipan dengan menggunakan Mendeley ya. Sangat mudah ternyata kawan-kawan, dan itu memang dapat digunakan ke makalah-makalah yang lain dan tersimpan di dalam aplikasi Mendeley. Jadi semua catatan-catatan, kutipan buku itu bisa tersimpan ataupun artikel. Jadi secara otomatis dia nanti akan tersimpan. Nah, ini misalnya ada juga tambah. Begitu juga sebaliknya, bagaimana cara membuat ayat Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sebuah aplikasi Quran Kamenak ya. Nanti kita lihat juga di video yang lainnya. Jadi saya kira untuk isi itu nanti bisa disesuaikan ya dengan judul yang ingin kita sampaikan, pembahasan yang kita sajikan itu nanti bisa disesuaikan. Kemudian setelah tadi bab kedua, ini adalah bab yang ketiga, yaitu penutup. Nah, ini adalah serangkaian kesimpulan daripada makalah yang kita sampaikan dari pertama pendahuluan sampai kepada pembahasan. Kemudian yang ketiga bab penutup, bab yang ketiga. Setelah itu ada daftar pustaka. Ya, daftar pustaka ini daftar pustaka yang saya buat secara otomatis ya. Setelah kita memasukkan seluruh catatan baik itu buku, referensi lainnya, baik itu jurnal ya, yang kita buat di dalam Mendeley, itu bisa kita buat secara otomatis dengan praktis dan mudah. Saya kira itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini dapat membantu kawan-kawan dalam membuat dan menyelesaikan makalah tugas yang diberikan dosen kepada kita, khususnya dalam perguruan tinggi. Terima kasih.